Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur karena kita masih tetap bersama-sama pada hari ini di dalam mendengar, mempelajari akan firman Tuhan kita pada hari ini. Judul renungan kita adalah pemenang yang sebenar. Dan ayat renungan kita di dalam Matius 11 ayat 19 yang mengatakan, kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara-saudara, sebuah cerita pendek yang mengatakan seperti ini. Setelah Stephen Jones memenangkan turnamen golf terbuka pada tahun 1996, ia menerima piala dan berkata di hadapan penonton, "Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dengan Tuhan yang berada di sisi saya masih tetap merasa agak gugup." Inilah kata oleh si Jones. Dalam sebuah artikel di mana di majalah olahraga, John Garrett, dia mengomentar pernyataan daripada Jones ini. Perkataannya mengundang sorakan dari para penonton di majalah, tetapi di kalangan seminari, bahkan di tempat ibadah di seluruh Amerika, katanya itu mengundang kemarahan. Kita mengerti berdasarkan firman Tuhan bahwa Yesus menghabiskan sebahagian besar waktu bersama orang-orang yang dianggap sebagai pihak yang kalah. Mesias secara nyata tidak tinggal dengan para penguasa Roma. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terkasih. Jadi saya yakin Stephen Jones mengerti bahwa Allah tidak hanya berada bersama bagi para pemenang. Ia hanya menggunakan kesempatan untuk bersaksi tentang juru selamatnya. Jadi saudara-saudara, pada saat ini sebenarnya kita dikatakan bahwa Tuhan bukan hanya bergaul dengan orang-orang yang menang, tapi Tuhan bergaul kepada semua orang yang kalah maupun yang menang. Di mana Yesus bergaul dengan orang-orang dari berbagai kalangan, apapun lingkungan hidup mereka. Ia sahabat bagi pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Matius 11 ayat 19. Max teringat akan hal ini ketika berbicara dengan seorang wanita bijaksana yang mengatakan bahwa saya tidak henti-hentinya memikirkan tentang orang-orang biasa yang Yesus layani. Kita tidak dapat melalaikan mereka. Mereka juga adalah ciptaan daripada Tuhan. Yesus mati bagi semua orang, baik yang menang, baik yang kalah, kaya maupun miskin. Mereka yang memilih untuk mempercayakan hidupnya kepadanya adalah benar-benar pemenang. Saudara-saudara, satu firman yang sangat baik bagi kita, memberi kesadaran kepada kita bahwa kita tidak seharusnya membanding-bandingkan orang, karena Yesus tidak lakukan itu. Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Dia adalah Tuhan bagi orang miskin dan kaya. Dia adalah Tuhan bagi seluruh semesta. Dia adalah Tuhan bagi selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih,
kisah keberhasilan yang sebenarnya hanya ditulis oleh Kristus. Kehidupan seorang manusia hanya Yesus yang mengetahui. Yesus adalah pemenang bagi semua orang. Yesus sudah menunjukkan sikap yang baik, tidak membanding-bandingkan. Kita juga pada saat ini jangan membanding-bandingkan siapapun sekitar kita. Semoga dengan firman Tuhan pada saat ini yang membawa kepada kita jangan membandingkan orang-orang. Memberi kesadaran kepada kita bahwa kita sama di mata Tuhan. Saya maupun saudara-saudara semua sama di mata Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.